Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Pada tanggal 24 Juni yang lalu, ia bercerita, ia ingin menjadi polwan. Setelah saya melayani ibadah keluarga, selalu menjadi berita yang mengejutkan dan menyedihkan. Mengapa? Yang akan dinikmati setelah kematian. Yohanes 14 yang dalam duka cita itu digunakan dalam pelayanan diakon di Jemaat. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Lagi pakai tentang apa? Mana kok? Baru sampai kan? Itu. Ada mama di dalam. Oh, di situ. Di atas di sini di atas. Silakan Mbak, bisa di sini. Iya. Mungkin di atas, silakan. Bu, silakan. Silakan. Silakan Pak. Hari ini masih sibuk kayaknya. Saya turun ke bawah. Nanti yang dalam. Karunia Tuhan, sehingga kita diperkenankan untuk hadir pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan kedua atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga anak kekasih Ci Reri sampai tua, seorang anak yang sangat ramah, yang begitu disayangi dan dicintai oleh semua orang. Meskipun dalam keadaan duka yang sangat dalam karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih, namun satu hal yang terus kita imani, bahwa di dalam kasih Allah akan selalu ada penguatan dan penghiburan yang sejati bagi setiap orang
yang menaruh harap pada Tuhan dan menanggung beban duka bersama keluarga besar Bapak Jerry sampai tua di tempat ini melalui doa dan ibadah penghiburan. Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Emeritus PB Lahalo STHMA bersama Bapak Ibu Penatua dan Diaken. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kepada pelayan yang bertugas dengan penuh kasih dipersilakan. Shalom, selamat malam. Kita akan memulai ibadah penghiburan malam kedua di tempat ini. Dengan penuh kasih, saya persilakan bangkit berdiri. Almarhumah anak Ci Reri sampai tua. Marilah selaku orang beriman bersama keluarga Bapak Jerry sampai tua, kita beribadah mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi dari pujian penghiburan nomor 48 halaman 22. Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia waktu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh, yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang teguh. Dia batu karang yang teguh. Allah sumber hidup dan kehidupan kita. Dialah yang akan memimpin ibadah penghiburan saat ini dari awal sampai selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 14 ayat 13. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kita menyanyi dari pujian penghiburan nomor 53 halaman 23 PKJ 255. Bila hatiku rasa susah,
Benar Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu hidup dan membuat hidup kami lebih hidup di dalam Tuhan. Kini di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh hamba-Mu, keluarga Jerry sampai keluar di tempat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus menjadi kekuatan, penghiburan bagi seluruh keluarga, dan juga menjadi peringatan bagi kami. Kematian sesungguhnya bukan akhir dari segala-galanya. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan dalam bentuk apapun, supaya firman-Mu itu benar-benar akan tinggal dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Layakkan hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga bersama keluarga besar di tempat ini dan kami sidang penghiburan boleh menerima berkat melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembahasan Alkitab pada penghiburan malam kedua ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 pada ayat 6 sampai 11. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 11 saya akan membacakan untuk kita semua, dan sidang penghiburan serta keluarga dapat mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Dari perikop ini saya memberikan tema, yaitu rancangan Tuhan versus rancangan manusia. Keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai rancangan tentang hidup, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, bahkan orang yang sudah pada tanggal 24 Juni yang lalu, ia bercerita, ia ingin menjadi polwan. Saya katakan sama dengan saya. Dulu saya juga mau jadi polwan, karena saya tinggal di PLN Duren 3 Jakarta, di belakangnya kompleks polisi. Ingat kasus Sambo, selalu dibilang Duren 3. Memang dulu ada pohon di sana 3, pohon duren, jadi dia makan Duren 3. Ia ingin menjadi polwan, dan rencana lainnya, bahkan kedua orang tua mengatakan tanggal 28 Juni ia akan di sini. Besoknya tanggal 25 Juni
Ibu Reni menyampaikan pada saya lewat WA bahwa anak si Yoknama di rumah sakit Bang Ramas dan mohon dukungan doa. Maka besoknya selanjutnya baru saya bisa kunjungi. Maka hari Selasa tanggal 30 Juni setelah saya melayani ibadah keluarga saya 4 di Jumat Efrata, sekitar jam 8 malam saya dengan adik di rumah membesuknya di rumah sakit. Dan mereka menyampaikan tidak bisa masuk sampai di mana anak itu berbaring, hanya dari kansa. Dan saya katakan tidak apa, di sini pun kita dapat berdoa. Dan kami terus berdoa memohon kepada Tuhan Yesus di media sosial. Ponci sudah dipanggil Tuhan. Dan tadi itu cerita, saat saya pulang, tidak lama kemudian, kematian, kepergian anak kekasih dari keluarga Bapak Ceri sampai tua di tempat ini. Kepergian untuk selama-lamanya. Kepergiannya begitu cepat. Anak C tidak mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi dia tidak lagi mengalami penderitaan. Dia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat hidup. Ya, sesungguhnya kita semua tahu bahwa kita juga akan mengalami kematian dan sedang menunggu. Selalu menjadi berita yang mengejutkan dan menyedihkan. Mengapa? Karena kita tidak lagi dapat berkumpul dengan orang-orang yang Tuhan telah panggil, entah itu keluarga, teman, atau saudara seiman kita. Segala rancangan yang kita buat tidak dapat lagi terwujud. Dan itu sesuai firman Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kita harus tahu itu. Bukan lahir besar terus tidak pernah meninggal. Khotbah 3 ayat 2. Kita sebagai manusia selalu berpikir bahwa langkah hidup kita masih panjang. Hari esok masih bisa kita gapai untuk semua rencana besar kita. Betul, itu baik. Tetapi pernahkah kita juga selaku manusia berpikir bahwa kematian bisa datang kapan saja dan pada setiap orang? Sebab rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita manusia. Keluarga dan sidang perguruan Tuhan sebagai yang abadi, sedangkan kita manusia sebagai yang fana. Pengalamannya harus mengakui dan menerima kedaulatan Tuhan dalam setiap keputusan. Mereka harus selalu ingat dan mengakui bahwa sesungguhnya pikiran manusia dengan Tuhan berbeda. Itu pun jalan dan cara-cara Tuhan tidak sama. Jalan dan cara-cara. Yesaya menuliskan bagai langit dan bumi. Sungkar. Dan yang sudah sebagai ciptaannya tidak boleh. Tidak mungkin menuntut dan meminta pertanggungjawaban Tuhan atas kejadian-kejadian yang manusia. Misalnya, saat mengalami penderitaan dan berbagai kesukaran hidup, atau karena sakit. Nabi Yesaya sebagai utusan Tuhan dengan tegas dan jelas menyatakan tentang perbedaan jalan, pikiran, dan cara serta tindakan yang telah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, di mana perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan penuh dengan berbagai ujian iman bagi mereka. Hidup bangsa Israel sebagai umat Tuhan bukan tanpa tantangan dan kesulitan. Logika manusia pada umumnya
menuntut harap serta makin mendekatkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, jika kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim, dituliskan ketika umat Tuhan sampai di tanah Kanaan, mereka tidak luput dari berbagai peristiwa-peristiwa yang mengejutkan serta penderitaan yang berat, karena telah meninggalkan Tuhan. Mereka mau mengakui kuasanya, sehingga dengan penuh penyerahan dan keikhlasan mereka mau mengandalkan Tuhan. Inilah cara berpikir dan jalan Tuhan yang jelas-jelas berbeda dengan cara berpikir dan jalan manusia. Demikian juga dengan kedatangan Yesus ke dunia pun menunjukkan cara berpikir dan tindakan Allah yang berbeda. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan hidup manusia dari kematian kekal, dan menganugerahkan hidup kekal. Sebab bukankah seharusnya kita yang menanggung akibat dari dosa kita sendiri? Tetapi inilah cara Allah melalui inkarnasi yang melampaui logika manusia. Apabila masih ada orang yang meragukan ketuhanannya, kita manusia berdosa sungguh ajaib dan luar biasa. Kasih Allah telah dinyatakan kepada kita semua yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus. Kita manusia berdosa bersyukur hanya dengan percaya pada Yesus kita mempunyai hidup. Tuhan kami juga ada jaminan tempat di surga yang akan dinikmati setelah kematian. Yohanes 14 ayat 3. Serta tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes 10 ayat 2. Dapat perjuangkan baik kita. Betapa Yesus Filipi 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh umat, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Nggak ada itu. Kita melayani, kita beribadah, kita bergereja, kita memberi persembahan hanya sebagai tanda syukur kita, bukan untuk masuk surga. Kebiasaan lama ya, yang berdosa itu ya, harus tinggalkan. Ya, 1 Korintus 5 ayat 17. Yesus bangkit untuk siapa? Untuk kita, bukan? Kuasanya menang dan dia akan menolong kita. Karena itu keluarga dan sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, keluarga dan kita sekalian mendapat jawaban. Mengapa Tuhan telah memanggil anak Cireri kasih sampai tua begitu cepat? Di usia 16 tahun, lebih dari 35 hari. Di luar pikiran keluarga dan kita semua. Inilah cara dan pikiran Tuhan yang berbeda dengan cara dan pikiran kita dalam hal memanggilnya. Memang tidak mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit sehingga keluarga tidak mampu melakukannya. Sebab yang terpenting ialah bukan soal cara bagaimana Tuhan memanggil almarhumah, tetapi Tuhan mau tetap memanggil dia sebagai miliknya, sebagai anak yang dikasihnya dan yang telah ditebus oleh Yesus. Karena itu keluarga dan sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, marilah kita terus belajar dan mau menerima setiap cara dan jalan Tuhan dalam hidup kita pribadi maupun bersama keluarga
Dan kita pun harus selalu menyelaraskan cara berpikir kita, jalan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan firman Tuhan harus sesuai dengan jalan kita, ya. Sehingga dulu saya pikir kalau orang tidak disinggung dosanya, bagaimana dia mau bertobat? Bagaimana dia mau sadar? Bayangkan, kalau hanya mau mendengar yang enak di telinga, tidak relevan. Siapa bilang? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, itu relevan. Segala sesuatu Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara hidupmu. Sebagai pencipta dan pemilik hidup ini, kami terus mendoakan agar dengan kekuatan Roh Kudus dan melalui penghiburan lewat firman Tuhan, bagi Bapak Ibu tetap tegar dalam menghadapi duka cita. Masih ada 2 anak yang tetap perlu didoakan, diperhatikan. Terus dapat melanjutkan pekerjaan sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat, PKPG Sebang Manaim, dan ketiga dari Persik SMA 4 Kendari. Disilakan. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal,
Rian, dan yang ketiga solo dari Ibu Deborah. Dipersilakan. Indah
gambirangku, puang perang mau mati, puang rangi misal budangku, sisa latangi mario rioku. Dia inan isungami anak penama salomora mika maseangkan anak pamatan penangku misal udangku sisa latangi mario rioku. Dia inan isungami puang rangi misar budangku sisa latangi mario rioku antamu ilang asia dia inan isungami. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui dan menyadari sesungguhnya kami tidak layak. Kami orang berdosa. Tetapi kasih-Mu begitu agung dan mulia di dalam Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kami, menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itu dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus, kami boleh berani datang menghadap muka kemuliaan anak kekasih Allah Tuhan, Sireli sampai Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami ini. Rencana-Mu selalu berbeda dengan rencana kami. Tapi rencana Tuhan itu selalu yang terindah dan terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberi penguatan dan hiburan bagi seluruh keluarga, bagi Pak Dewi dan Ibu Leni sebagai orang tua, sebagai papa dan mama dari anak kekasih. Tuhan telah memberi anak kekasih ini di dalam kehidupan mereka. Ini Tuhan sudah jadi tanggung jawab sehingga mereka dapat diterima kekuatan dan kemampuan dan melanjutkan hati Allah begitu dan tanggung jawab. Tuhan selalu memberikan contoh kepada kita untuk direncanakan pada hari Sabtu. Kalau hamba-Mu adalah seluruh kehidupan, semua kemajuan yang bersama, yang akan mempersiapkan pelayanan dari besok maupun dari Sabtu. Jika mereka boleh terus melakukan ini pelayanan kehidupan tidak ada sekolah. Sebab bukan kita keluarga yang juga menjadi bukan kita bagi kami sekalian. Namun bukan kita bagi kami yang percaya pada Yesus, bukan akhir segala-galanya. Justru Allah Tuhan telah menyediakan tempat yang berbeda. Kita harus memohon, Engkau terus memberi kekuatan di dalam dan akan menunjukkan kita ini agar tetap menyatakan iman kepada Yesus. Kami percaya kepada Yesus akan kami perbuatan. Biar sampai kami mati, Tuhan menolong keluarga seluruh jemaat. Kami juga punya tugas tanggung jawab dengan dunia ini untuk menyatakan iman kami pada karya kerja dan hidup kami sekarang. Ya Bapa, ampuni kami, alihkan masih memukakan kami segala sikap perilaku kami yang tidak memuliakan Allah. Tuhan tetap menolong kami. Selama dengan ujian, kami juga boleh membawa persembahan dalam duka cita ini untuk digunakan dalam pelayanan diakonia di jemaat mata. Tuhan berkati dan Tuhan terus menolong kami dengan memberi, kami tidak akan menjadi kekurangan. Karena itu Tuhan selalu mau mengingatkan kami untuk selalu mau memberi bukan hanya untuk Tuhan, untuk kerjaan Tuhan,
tapi juga untuk bersama di dalam kekurangan mereka. Ya Allah Bapa di surga, inilah semua ungkapan syukur dan permohonan kami. Jika kami juga akan berpisah sebentar dari tempat ini, Tuhan juga menyertai diri kami agar dalam perjalanan kami tiba di rumah masing-masing yang terus selamat, dan Tuhan tetap tinggal bersama keluarga di rumah ini. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan penghiburan yang dikasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan melakukan nyanyian Indah Rencanamu Tuhan. Kita bisa lihat di halaman 6. Sebenarnya besok dinyanyikan, tapi saya memilih lagu ini sesuai dengan temanya. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu. Dan damai sejahtera serta berkat Allah akan menyertai keluarga dan menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita melakukan satu pujian lagi, El Shaddai halaman 27. Cinta yang dialami oleh keluarga. Kau perkenankan kami boleh beribadah kepada. Biarlah lewat ibadah kami, keluarga mengalami duka. Sungguh terhenti membantu. Dekati hamba-Mu untuk yang sudah mendapatkan kehidupan tiap Terima kasih Tuhan, waktu yang baik untuk kami dapat beribadah. Terima kasih Tuhan. Dari kuat dan sehat yang
kembali dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan dan berdoakan dalam nama Yesus kami sudah. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memampukan Ibu Pendeta dalam melakukan pelayanannya dimanapun. Biarlah juga firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberi penghiburan dan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga yang berduka di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, segenap sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Yang ketiga akan dilaksanakan Jumat 3 Juli 2026 dilaksanakan pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Sekali lagi bahwa ibadah penghiburan malam ketiga Jumat 3 Juli 2026 dilaksanakan jam 7 malam. Ya, Bapak Ibu, sidang penghiburan yang terkasih, keluarga memberikan berkat berupa natura yang akan kita uangkan pada malam hari ini, dan semua ini diperuntukkan untuk pengadaan bangku jemaat Mahanaim Bom di Kendari. Ya, kebetulan kami jemaat Mahanaim lagi pengadaan bangku untuk gereja. Satu kali Sampai juga 100 satu kali banyak orang, jadi harus dinaiki lagi baru bisa jatuh. 100 satu kali, 100 naiki sedikit. Satu orang 100 banyak orang 100 dua kali. Siapa? Fokus. Fokus. Oh iya, fokus. Masalahnya dari dalam rumah saya kira ada mana orang ya, ini bukan kepala lagi, di daging. Ada rusuknya. 100 satu kali. Yang dari bawah berapa? 1,5 satu kali. 200 satu kali. 2 kali, 3 kali. Tidak, sudah jatuh. Masih ada. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 500. 3 kali. Kembali. Nah, saya sudah tahu ini masih kembali. Ya, catat ya. Ya, diulangi. Tadi 100 satu kali. 2 kali. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan adat Masari. Baiklah Bapak Ibu, segenap sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, walaupun di tengah duka cita, namun keluarga di tempat ini telah menyediakan berkat untuk kita sekalian. Oleh karena itu, kami meminta kesediaan Gembala Gereja Bethel Indonesia Bapak Rusman Malaha. Dengan penuh kasih kami persilakan. Terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan malam ini saya diminta oleh keluarga untuk berdoa makan untuk kita semua pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sesaat yang lalu kami telah beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan telah menghibur kami dalam malam penghiburan
Hubungan dengan Tuhan telah memanggil anak kekasih Fireri tidak masuk atau ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, semua kami yang sudah dihibur oleh firman Tuhan, kami terus memuji Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada kami malam ini, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Tuhan terus menolong dia, memberkati dia Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan, keluarga semua Tuhan berkati. Demikian malam ini kami berdoa untuk keluarga yang sedang dirundung duka. Tuhan memberkati mereka semua, dan mereka terus bersyukur sebab Tuhan terlalu baik dalam hidup mereka. Dan kami semua yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan. Saatnya Tuhan, sekalipun mereka dalam keadaan duka, mereka akan menjauh kami dengan hidangan yang telah disediakan. Kiranya makanan ini menjadi kekuatan kesehatan yang baru dalam hidup kami, untuk pakai memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang berkekurangan dimanapun berada, Tuhan pun menghibur dan menolong, memberkati mereka semua Tuhan. Dan percayakan seluruh hidup kami sepanjang malam ini, Tuhanlah kekuatan dan pembela hidup kami. Pagari kami dengan Roh-Mu. Jauhkan kami semua dari hal yang tidak diinginkan. Kami terus berkemenangan dalam kasih setia Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di belakang kita ini, kemudian Tuhannya di rumah. Karena ada anak muda, kursi diatur digeser, kursi sofa ini sampai digeser. Mohon maaf kalau kami salah kata. Terima kasih kepada semua. Kursi sofa saya di sini dan di belakang kursi sofa. Demikian sudah semangat oleh saya. Iya, oke, untuk para jemaat di sekitar api itu di luar. Untuk memastikan para jemaat dalam tingkat PKD kita di jasa kami rumah. Ada
dan videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.